Okay. The universe is exactly the size that your soul can encompass. Some people live in extremely small worlds, and some live in world of infinite possibility. Bagaimana the world itself, kalau bagaimana dunia itu kelihatan kecil atau luas atau bahkan infinite, itu tergantung dari seberapa pandangan kita, terutama dari reflection dari soul kita, which mean itu juga pasti akan berpengaruh terhadap pemikiran kita juga. Dari pemikiran itu yang membuat kita bisa melihat dunia itu sebenarnya sempit atau tidak ya. Itu jadi pandangan kita gitu. Goal people. Itu goalish. Masih ada sampai sekarang? Masih ada? Wah. Masih. Mereka nenek moyangnya dari Gaeletica. Gaeletica. No. Nggak pernah dengar soalnya. Ya. Oke. Pokoknya adalah salah satu kayak semacam kayak perkumpulan gitu ya atau gimana ya? Bangsa ya. Temennya Panoramix di ini yang suka penyembuhnya ini Asterix Obelix, Panoramix di komik Asterix Obelix. Iya. Saya mikirnya ke sana justru yang Asterix and Obelix. Ya sih, ini Gaulish ini bukan berarti anak gaul ya, tapi dia ada bangsa dari yang kalau pernah baca komiknya Asterix Obelix, ini Panoramix, kelannya Panoramix. Shapeshifters dalam hal arti apa ya? Bisa berubah-ubah bentuknya. Form berarti ya. Changing form. Tubuhnya maksudnya kan? Mungkin bisa tubuhnya, mungkin juga bisa. Kenapa suara aku menggema? Juga bisa pikiran orang. Sebenarnya tubuhnya biasa, tapi orang lain menganggap itu adalah mungkin dia pohon atau mungkin dia itu adalah kayak mind tricks kayak gitu atau mind tricks. Oke. Kan juga terlihat padahal ada di depan mata. Berarti mereka bermain ilusi kayak gitu ya? Betul, mind trick. Mastermind. Doer? I don't know how to spell that. Ini adalah bahasa Irish Gaelic yang bermakna pohon oak. Namun karakter pohon oak sendiri adalah kebijaksanaan atau pengetahuan. Oke. Berarti mereka sangat sangat memandang pohon oak itu berharga atau semacam atau lebih? Karena pohon oak ini biasanya semakin dia besar berarti umurnya sudah ratusan tahun. Dimana kalau manusia itu kan tidak sampai umur segitu. Berarti dianggap tumbuhan ini bahkan lebih tua daripada mereka dan memiliki banyak sejarah yang bahkan manusia tidak tahu menjadi saksi mata. Oleh karena itu di masa itu pohon oak ini sendiri dianggap sangat sakral. Seperti di Indonesia kan banyak pohon yang disakralkan juga ibaratnya. Betul. Dia bisa ratusan tahun ya? Ratusan tahun. Semakin besar. Tembus ribuan tahun? Mungkin ada tapi yang tidak terjamah kali ya. Dan itu di tengah di gunung. Ada. Oke. Berarti dia nanti kalau yang punya ability untuk melihat untuk menerjemahkan energi itu untuk melihat histori itu bakalan terjemahkan ya. Kalau dirimu sensitif sama energi pohon, kalau tempelin tangan ke pohon juga sudah melihat sejarah apa saja yang di sekitar pohon tersebut sebenarnya. Oke. Belum pernah nyoba sih. Boleh dicoba kali. Maybe. I don't know. Oke, menarik sih pakai pohon oak. Kamu join malam ini apa? Karena kamu gamer dari para druids gamer itu. Tujuannya tadi mau jadi druids ya gitu. Kamu pengen jadi druids, why? Ya, siapa tahu jadi druids gitu.
Enggak sih. I don't know. Kayak semacam ada panggilan ya untuk konfirmasi ya. Oke. Mungkin, maybe gitu. Kayaknya ada yang mau dikonfirmasi ya. Oke, kalau gitu nanti diobservasi ya, Phil. Oke. Ya, observasi terus. Ya, thank you. Nya. Kita lanjut. Oke. Druid sendiri di masanya memiliki kesatuan massal yang sangat luas dan besar. Bagian dari elit Celtic. Tidak bisa digabungkan dengan strata sosial umum pada masa itu. Karena klan ini juga dianggap berbahaya dan memiliki kekuatan besar pada energi metafisika. Berbahaya dalam... Kenapa ya? Kenapa bisa dianggap berbahaya? Nanti akan tahu di halaman berikutnya. Oh, oke. Spiritual terlalu tinggi kali ya. Namun pada versi modern, Druid dianggap sebagai salah satu keyakinan atau ancient religions yang cukup besar pada masa itu, di mana selalu memiliki upacara besar yang menyatukan praktek energi alam dengan gabungan seluruh tribes. Hanya saja di sisi lain, pihak pemerintah di masa itu, Greco-Romans menganggap klan Druids memiliki pendeta kelas tinggi, memiliki kemampuan magic yang tidak bisa dibeli, sangat misterius dan menakutkan. Hal ini tanpa sadar dianggap sebagai ancaman, karena para pendeta ini memiliki hal yang tak dimiliki pemerintahan di masa itu. Memiliki karisma dan dicintai massal di saat itu, sayangnya memang tak bisa dibeli atau dikuasai. Sementara pemerintah masa itu tentunya banyak hal yang harus diurus untuk mengatur keseluruhan negeri. Berarti itu mereka sempat bikin apa ya, tribes-nya bikin kerajaan atau? Nggak bikin kerajaan. Semacam apa ya, mungkin ada satu grup nih pemimpin gitu ya, dan mereka punya dunia sendiri. Punya dunia sendiri yang tidak bisa diganggu gugat oleh dunia luar di masa itu. Jadi dunia sendiri itu seperti aktivitas keseharian. Misalnya kalau itu hari Selasa, berarti harus ada sesuatu yang di respek ataupun dihormati terhadap alam. Bentuknya seperti ini, dan itu tidak bisa diganggu gugat. Oh, oke. Gitu. Terus tadi itu respek sama. Tadi itu berarti apa ya? Tadi mana sih? Tadi itu dia kan dianggap sebagai ancaman, dan karena pendeta ini memiliki hal yang tidak dimiliki pemerintah di masa itu, yaitu memiliki karisma dan cintai massal di saat itu. Berarti banyak negara yang lain atau mungkin kerajaan-kerajaan yang iri dengan mereka atau semacam kayak gitu ya? Bukan iri, insecure. Bukan insecure. Ada power yang tidak dimiliki oleh Roman pada masa itu, yang dimiliki oleh para klan dari Druids itu sendiri. Tidak bisa dipelajari di sekolahan. Kayak gitu. Oh, oke. Pamor, istilahnya pamor energi. Kan banyak orang yang ketika dalam urusan kekuasaan itu selalu memaksakan diri untuk terlihat tampil wibawa ataupun berkarisma. Maksain. Tapi tidak sejalan dengan apa yang ada di dalam dirinya. Sementara dari para druids ini, mereka tidak perlu maksain apapun. Karena mereka sudah terkoneksi dengan alam. Sehingga energi alam yang mewakili energi mereka. Oke. Dapat paham ya di situ ya? Oke. Julius Caesar yang menguasai kekuasaan militer dan pajak merasa perlu memikirkan bagaimana cara menguasai klan Druid. Sempat diberikan beberapa privileges yang sebenarnya agar memudahkan untuk didominasi. Semacam diberi enak dulu ya, semacam privileges terhadap mereka gitu ya, untuk dimudahkan aksesnya, difasilitasi oleh si Julius itu Julius, kan sebenarnya. Iya. Julius Gaius Caesar. Oke, sejarawan di masa itu Diodorus
Siculus pada salah satu manuskripnya menuliskan pada akhirnya terjadi peperangan di mana akar dari Druids, yaitu bangsa Celtic, tidak menerima untuk ditundukkan. It is by means of speech that one man is able to gain ascendancy over many. The impression made by every proposed measure corresponds to the power of the speaker who presented. Library of History, Book 1, Chapter 2, by Diodorus Siculus in the 1st century BCE. Yang di sebelah kanan ini, apa ya? Ini salah satu potongan manuskripnya ya, dari buku Diodorus itu. Ya, Diodorisi Bibliothek. Ya. Wawasan yang dimiliki Druids berasal dari setiap generasi sebelumnya, bagaimana mengolah energi dari bumi dan kosmik, yang tentunya juga interaksi kepada alam sangatlah penting. Awal mulanya sejak masa megalitik. Jika diperhatikan, klan Druids ini adalah syamanik, di mana aliran holistik sudah ada di dalamnya, segala penyembuhan yang terkait dengan alam dan energi. Pada akhirnya timbul perpecahan kubu sendiri dalam klan Druids terbagi 3, di mana mengenai kawasan dan teritori sangat memberikan janji sebagai perluasan wawasan keilmuan. Ini kubu scholars dan intelektual yang selalu mau berkembang. Memiliki persepsi di mana sebuah wawasan hanya bisa berkembang apabila mau beradaptasi terhadap perubahan. Oke, karena pengaruh kuasa duniawi itu jadinya pecah ya, jadi 3. Kemudian kubu klan Druids dari sisi intelektual yang memahami mengenai Platonis of the Hellenistic, di mana pada akhirnya yang justru menjadi celah dari Romawi untuk bisa menghancurkan Druids. And the process of Romanization cannot be separated from the concept of a civilizing mission that drove the Roman in much of their legislation and diplomatic maneuvering. No doubt, such a savior complex originally took a backseat to political expediency, economic prospect, and the fears crucial to realist international policy. But we mustn't forget that the Celts were, in the eye of Greeks and Romans, barbarians. Ya, jadi Druids ini di mata Greeks dan Roman, orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi itu disebut barbarian. Karena ada cerita kalau di legenda-legenda Druids itu kenapa mereka disebut barbarik, itu yang saya pernah baca adalah mereka lebih kayak mengumpulkan penggalan-penggalan kepala dari musuh gitu ya, terus membalsemnya. Nah, itu ada di salah satu penggalan legenda Druids yang pernah saya baca. Kemudian kepandaian mereka dalam berperang dan survival. Tapi dari strategi perangnya sendiri memang mereka diakui itu lebih apa ya? Barbarik, memang lebih bukan kejam juga, tapi nggak takut mati, ribet yes. banget. Nggak takut mati. Betul. Nggak takut mati ada kaitannya juga dengan mereka bisa healing karena tahu ilmu alam itu. Iya, karena memang ada, luar biasa, aku suka pertanyaanmu. Di Druid sendiri sebenarnya memang tersembunyi salah satu ilmu rahasia yang bahkan ketika dia mati, belum melewati 24 jam itu masih bisa dihidupkan lagi. Kecuali kepalanya belum, bahkan yang sudah terpenggal pun masih bisa hidup lagi, tapi entah caranya seperti apa itu. Tapi memang di masa itu bisa dihidupkan lagi. Jadi mau ususnya terburai-burai ketika perang, kalau itu masih bisa diangkut sama klannya untuk masuk ke dalam bilik tabibnya, maka itu semua bisa dihidupkan lagi. Dan ilmu tersebut sebenarnya masih ada di Afrika sampai sekarang. Nggak takut mati. Makanya bangsa Romawi ini takut banget sama mereka. Ini orang ya kagak takut mati. Sementara perang itu kan buat hanya soal kuat mental. Lo siap mati atau enggak? Kayak gitu. Nah, bangsa Druids diancam soal mati. Bye-bye. Apaan tuh mati ya? Kayak gitu ya. Bahkan sebenarnya
Kayaknya cari itu nggak nemu ya. Usia bangsa Druid sendiri bahkan bisa lebih dari 100 tahun. Bisa lebih 150 tahun, 200 tahun.